Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala SMK MU 6 Muallimin Nuleri, Bapak Budi Yulianto SPD. Yang saya hormati Bapak, Ibu guru dan karyawan SMK MU 6 Muallimin Nuleri. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Kedua kalinya sholawat serta salam tiada henti kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita semua tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang terhormat, perkenankanlah saya di sini selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua, acara inti diseminasi budaya positif di sekolah oleh Bapak Agus Riyadi Rudiarto SPD. Acara yang ketiga, doa penutup. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita masuk pada acara pertama, yaitu pembukaan, yang akan dibuka oleh Bapak Mustakfirin SPDI. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang saya hormati, mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah untuk pembukaan pada pagi hari ini. Semoga acara bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti diseminasi budaya positif di sekolah oleh Bapak Agus Riyadi Rudiarto SPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Masih semangat? Semangat? Oke. Sekanusi? Sekanusi? Siapa kita? Siapa kita? Alhamdulillah. Kalau jenengan semangat itu auranya bahagia itu akan nampak keluar. Alhamdulillah kita siang hari ini kita bisa berkumpul. Ini kita acaranya itu masih sekitar kegiatan di program guru penggerak. Yang hari ini kebetulan akan saya sampaikan tentang diseminasi budaya positif. Bapak Ibu sekalian saya hormati, diseminasi ini tujuannya adalah untuk memperkenalkan bagaimana materi-materi yang ada di CGP itu bisa tersampaikan kepada Bapak Ibu guru, terutama tentang budaya positif di sekolah. Ada yang mungkin sudah tahu budaya positif di sekolah itu apa? Kira-kira apa? Pak Yok, budaya positif itu contohnya yang seperti apa kira-kira? Guru menyalami murid di depan sekolahan, Iya. murid dengan gembira itu Pak, dengan budaya cium tangan setiap Cium pagi. tangan. Iya. Berarti di depan sekolah kita menyebut anak-anak dengan cara menyalami gitu ya. Itu salah satu budaya positif. Yang lainnya barangkali Bu Indika? Ya, bersikap sopan dan meminta izin kepada guru bila akan masuk ke ruangan, maksudnya bila telat terus izin masuk. Iya.
meminta izin kepada guru ketika datang terlambat. Itu untuk siswa, untuk guru tadi juga sudah. Ada mungkin barangkali sesama warga sekolah. Ayo budaya positif dengan guru, siswa dengan siswa, apa Bu Fitri? Senyum. Salam, sapa. 5S itu ya. Yang pertama kita senyum atau salam dulu. Senyum dulu. Salam, sapa, kemudian sopan dan santun. Ya, terima kasih. Ternyata Bapak Ibu guru di sini sudah hafal betul apa itu budaya positif. Dan masih banyak lagi budaya positif yang lain. Akan kita lihat dulu Ibu sekalian hormati sebelum kita masuk ke materi. Jadi budaya positif itu nanti seperti apa? Belum masuk ke sana. Ini kita refleksi diri dulu. Mengapa kok kita bisa menjadi guru dan apa alasannya? Ya, muncul pertanyaan. Bangga menjadi guru. Jadi kan bangga tidak jadi ibu bapak guru? Bangga tidak? Bangga ya? Hidup guru. Hidup guru. Ini kebanggaan kita itu bukan cuma di mulut. Suatu ekspresi diri kita, wujud kebanggaan kita itu bagaimana? Nah, ini kita lihat dulu. Mengapa kok jenengan bangga menjadi guru? Apa Bunda? Kenapa kok jenengan bangga menjadi guru? Karena bisa menyalurkan ilmu sesuai passionnya, Pak. Menyalurkan ilmu sesuai dengan passionnya. Bu Novanida bangga menjadi guru karena apa, Bu? Bisa bertemu dengan anak-anak dengan memberikan motivasi. Bertemu dengan anak-anak memberikan motivasi. Tepat sekali. Pak Eko, bangga nggak jadi guru? Bangga. Alhamdulillah. Mengapa jenengan bangga jadi guru? Karena ilmunya bermanfaat. Ilmunya bermanfaat. Nah, ini salah satu amal jariah. Ilmu yang bermanfaat. Tepuk tangan untuk Pak Eko. Pak Teguh, ini yang tepat. Bangga menjadi guru. Kenapa ya bangga menjadi guru? Kita bisa setiap waktu kan bisa ketemu sama murid, tanya salam, kabar, kita juga bisa tahu keseharian kita juga. Iya. Juga kita bisa mendidik murid mungkin dari rumah mungkin kurang perhatian apa-apa. Iya. Kita bisa memberikan perhatian di segala sesuatu. Iya. Memberikan perhatian pada murid, mendidik murid. Pak Jatmiko, bangga menjadi guru, alasannya apa kok bangga menjadi guru itu? Bisa memberikan motivasi yang positif agar siswa bisa berpikir ke depan untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, terima kasih Pak Jatmiko. Berpikir positif, memberikan motivasi yang baik agar siswa bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Kita lihat sekarang, ternyata Bapak Ibu sekalian saya hormati, guru yang hebat, ini kan pikiran kita kan bagaimana sih guru yang hebat itu? Guru yang hebat itu ternyata bukan guru yang sudah lama mengajar. Atau mungkin barangkali yang kedua, bukan juga guru yang sudah sertifikasi. Yang ketiga, bukan guru yang sudah pegawai negeri. Ini mohon maaf bagi pegawai negeri. Lalu bagaimanakah guru yang hebat itu siapa kan gitu kan? Nah, kita lihat di sini, guru yang hebat adalah mereka yang kehadirannya di kelas selalu dirindukan oleh murid-muridnya. Jadi Bapak Ibu kalau tidak berangkat itu murid-muridnya tuh merasa sedih, kehilangan. Wah, ini Pak Jatmiko di mana kok tidak kelihatan padahal jamnya untuk praktik. Wah, ini gimana ini Bu Nurul kok jam sekian kok belum datang. Sedih murid-muridnya. Ini guru yang hebat. Jadi tidak kemudian malah tidak berangkat muridnya bahagia, ini salah. Jadi nggak berangkat itu selalu dirindukan. Ketika datang itu membawa suasana yang bahagia bagi murid, menyenangkan. Nah, ini bagaimana sosok gambaran guru agar lebih semangat. Mari kita berdiri dulu. Tepuk tangan untuk guru semuanya. Kita berdiri, kita nyanyikan lagu Himne Guru. Yang berdekatan bisa saling lebih mendekat lagi. Ya. Terpujilah wahai engkau Ibu Bapak Guru, namamu
butuh pengertianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot pahlawan bangsa, tanpa tanda jasa. Iya, tepuk tangan semuanya. Semoga kita menjadi guru yang ikhlas, amal ibadah panjenengan bisa diterima menjadi amal baik panjenengan semuanya dan keluarga. Silahkan bisa duduk. Pembelajaran paradigma baru itu kita akan kembali mengingat masa lalu ketika K.H. Ki Hajar Dewantara menyampaikan tentang konsep pendidikan di Indonesia. Kita lihat ada prinsip utama yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan di Indonesia. Prinsip itu melalui 3 hal disampaikan. Yang pertama adalah ing ngarsa sung tulodo. Kemudian yang kedua, ing madya mangun karso. Yang ketiga, tutmuri handayani. Ada yang bisa mengartikan ini? Bu Nurul, ing ngarsa sung tulodo itu maksudnya bagaimana, Bu? Ya, di depan memberikan contoh. Kita itu mau tidak mau, suka atau tidak suka itu selalu dijadikan model, selalu dijadikan contoh oleh murid-murid kita. Tanpa kita sadari, guru-guru ini menjadi tauladan bagi siswanya begitu. Siswa itu selalu melihat apa yang dilakukan oleh guru. Terkadang ucapannya itu malah jarang didengarkan. Tetapi kalau guru itu bertindak, itu mereka akan mengikutinya. Yang kedua adalah ing madya mangun karso. Pak Seta, ing madya mangun karso itu apa, Pak Seta? Membangun cita-cita. Di tengah itu selalu memberikan motivasi. Berada di tengah-tengah siswa itu membangunkan semangat anak-anak. Motivasinya ditingkatkan biar apa? Anak-anak itu tidak merasa lesu, tidak merasa merokro, semangat untuk sekolah. Jadi ing madya mangun karso. Yang terakhir, tutmuri handayani. Ini kelihatan di topi-topi para siswa itu kan, menjadi logo Kemendikbud itu tutmuri handayani. Apa Bu Nova? Di belakang memberikan dorongan atau dukungan. Kalau ada anak didik kita, murid-murid kita itu yang membutuhkan perhatian kita, membutuhkan dukungan kita, ada yang merasa mereka tidak bahagia, kita berikan dukungan. Dukungannya apa? Bisa berupa moral, bisa berupa material. Jadi tidak kemudian dukungan itu berupa uang terus. Wah, saya tidak bisa memberikan dukungan karena tidak punya uang. Bukan seperti itu. Dukungan itu bisa berupa perhatian, nasihat, dan sebagainya. Kemudian kita lihat perubahan paradigma yang terjadi di Indonesia itu seperti apa. Untuk membangun budaya yang positif, sediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang dalam pembelajaran di sekolah adalah bentuk disiplin yang dijalankan di sekolah itu seperti apa itu. Pembahasan disiplin kali ini akan meninjau teori yang dikemukakan oleh Diane Gosen. Sebelum kita gali lebih lanjut tentang teori disiplin, bagaimana pendidikan di Indonesia dari masa ke masa, kita lihat dulu tampilan videonya sebagai berikut. Bagaimana keadaan pendidikan di Indonesia, biar kita bisa mengetahui perjalanan sejarah pendidikan di Indonesia seperti apa. Salam dan bahagia, Bapak Ibu calon
sang guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang memimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video kedua, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Di akhir tadi kita lihat, sudahkah kita merdeka? Nah, ini kaitannya dengan budaya positif, terutama disiplin positif itu apa, gitu kan? Apa hubungannya merdeka dengan disiplin positif? Kalau kita perhatikan, buat yang saya hormati, ketika kita memperhatikan tingkah laku anak kita dalam kehidupan atau dalam bermasyarakat, berkumpul di sekolah kita ini, kita itu selalu mengidentifikasi dengan berbagai macam tata tertib, peraturan dan sebagainya, sehingga cenderung kalau ada anak yang melanggar itu akan dikatakan tidak disiplin. Bagaimanakah sebenarnya disiplin itu, kita lihat di sini. Kita lihat dulu sebelum membicarakan disiplin, bagaimana kontrol kita itu kita ubah. Jadi merubah mindset kita dengan pendidikan yang kita sebenarnya sebagai guru itu posisinya itu seperti apa, harapannya ke anak itu seperti apa. Kita lihat ilusi kita rubah. Karena apa? Setiap hari kita itu selalu dihadapkan pada ilusi ini, padahal teorinya itu miskonsepsi. Ada miskonsepsi tentang kontrol seorang guru terhadap anak atau terhadap murid. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi ketika kita memaksa murid untuk berbuat sesuatu, terkadang murid itu tidak melakukannya, padahal sudah kita paksa. Kemudian bagaimana? Walaupun nampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Ketika anak melakukan sesuatu, itu karena memang anak itu menyerahkan dirinya untuk mau dikontrol. Tapi sebenarnya kita itu terbatas, tidak bisa mengontrol orang lain, apalagi murid kita.
Nah, teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Apapun yang dilakukan oleh anak, baik atau jelek, itu pasti ada tujuannya. Dan tujuannya apa? Nanti kita akan lihat di teori motivasi hidup yang akan kita lanjutkan setelah ini. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Artinya apa? Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Tetapi kita ingat, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Jadi bujukan, rayuan itu hanya bisa berlaku pada waktu jangka waktu tertentu, tidak selamanya. Jadi kan pernah tidak merasakan ketika anak dibujuk, dirayu itu tetap tidak mau melakukan? Pernah tidak? Ayo kamu duduk depan sini, tidak apa-apa, saya tidak marah kok. Tapi anaknya tetap kekeh duduk di belakang. Sering ya ini ya? Pak Jatmiko ketika praktek, ayo maju sini mas, ini coba praktek. Anaknya uga-uga tidak mau pak, malu pak, dan sebagainya. Lah ini bahwa ternyata kita itu suatu saat bisa mengontrol anak, tapi anak itu sebatas mengizinkan untuk dikontrol. Tapi ketika suatu saat apa? Tidak mau dia meskipun dibujuk, dirayu, kalau dia tidak mau melakukan, ya tidak bisa melakukan. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik anak membuat mereka bersalah, dapat menguatkan karakter, itu sebenarnya malah salah. Dengan membuat anak merasa bersalah, anak itu akan terus merasa bersalah terus. Jenengan kita semuanya mengkritik anak kamu itu lambat dan sebagainya. Wes pakaiane ora tau disetrika, ora dilebokke, sepatunya warnanya beda, putih sendiri. Dibuat kesalahan-kesalahan dikritik gak bisa. Anak itu malah justru akan lebih merasa bersalah lagi. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi anak yang melanggar itu merupakan identitas yang gagal. Anak yang berhasil, identitasnya identitas berhasil. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Jadi merasa dunia itu selalu berada posisi yang negatif. Kok saya kok merasa terus bersalah ya? Salahku nih, padahal aku semangat gas tapi disalahi. Nah ini bagaimana seorang murid itu akan merasa dunia itu bersalah dan berada pada identitas yang gagal. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi tidak dengan nada yang keras, tapi dengan bahasa yang halus pun bisa. Wah kamu itu kok sering terlambat, itu kenapa toh? Kamu itu kok tidak pernah mengerjakan tugas. Ini tidak dengan kata-kata yang keras. Beda dengan kamu itu tidak pernah mengerjakan tugas. Nah ini sudah jelas kritik atau mungkin bisa menghukum, tapi dengan bahasa yang halus. Dan dengan bahasa halus itu justru malah nanti bisa membuat anak semakin merasa bersalah. Untuk kok meneng bahasanya halus tapi mengena di hati. Lanjut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini kan seringkali kita tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah kan. Nek jenenge bocah wis gede, nek karo cah cilik-cilik itu merasa paling hebat, merasa paling kuat. Menjadikan apa sih kita sering kali lihat ada kakak sering menyuruh-nyuruh adiknya, ya tidak? Bapak menyuruh anaknya. Nah ini bapak berikan buku. Nah ini anak berikan apa? Ibunya, dok ini berikan lombok, berabang atau apa? Ini ilusi bahwa orang dewasa itu bisa memaksa. Nah ini kita perbaiki lagi. Tidak selamanya orang dewasa itu bisa memaksa. Tapi tadi yang sama Pak Jatmiko memberikan motivasi, memberikan pendidikan, perhatian. Tidak selalu memaksa terus. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Karena kita merasa sebagai orang dewasa, murid itu disuruh seperti apa yang kita inginkan gitu. Kamu harus menjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tidak bisa kita paksa seperti itu.
Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Wah, kayak narak tak kongkon aku tidak bisa. Itu bisa berhasil karena saya paksa. Nah, ini juga kalimat yang salah. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ini disadari atau tidak? Yang SMP 2K, ayo Pak Serta. Jenengan merasa tidak ketika memaksa anak untuk mematuhi peraturan itu malah justru menciptakan permusuhan? Iya kadang. Ya kan? Anak tuh merasa malah dendam, sakit hati, permusuhan antara guru dengan anak. Di teknis banyak berdiawas. Nanti tunggu nih jalan Pak tak segar. Aku sepatunya sudah benar kayak gini masih disalahkan. Nah ini kan karena apa? Merasa bahwa orang dewasa itu bisa memaksa. Kemudian kita rubah mindset kita yang tadi itu kita rubah. Bagaimana seorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Tadi yang kita bahas di awal itu merupakan stimulus respon. Lalu kita akan merubah dengan teori kontrol kita. Kita lihat Dr. Stephen R. Covey menyatakan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini, jadi mulai dari diri kita sendiri. Konsepnya kita ubah seperti itu. Stimulus respon mengatakan secara realita kebutuhan kita itu sama. Kebutuhan kita, baik bapak ibu guru, anak itu kebutuhannya sama. Nah ternyata apa? Setelah kita lihat realitanya kebutuhan kita itu berbeda-beda. Ketika kita datang ke sekolah itu mungkin kebutuhan kita itu begini. Saya mau berangkat bekerja. Yang penting saya melaksanakan pekerjaan saya nanti mendapatkan gaji honor untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya. Itu mungkin realita kebutuhan kita. Tapi beda dengan realita kebutuhan siswa kita. Murid kita datang ke sekolah itu ya realitanya dia ingin mencari ilmu, dia ingin sekolah, apapun keadaannya. Terlambat atau tidak mereka akan datang. Sepenting saya berangkat untuk sekolah. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal aslinya kita berusaha harus memahami pandangan orang lain tentang dunia yang ada. Jadi tidak boleh memaksakan orang lain itu memandang kita itu hal yang sama itu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Tadi saya sampaikan di awal, baik atau buruk tindakan seseorang itu punya tujuan. Nah nanti kita akan analisis tujuannya itu apa. Nah nanti solusinya bagaimana? Solusinya sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan itu apa. Kemudian orang lain bisa mengontrol diri saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata kita tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain kita suruh kita apa? Ada batasannya. Mungkin jangka waktu pendek bisa, tapi jangka waktu panjang belum tentu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi konsensus menciptakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru ini. Kemudian model berpikir menang kalah ini ya kita rubah. Aku juga nanti kalah karo siswa. Ini juga berubah. Siswa kudu manut karaku, ora manut awas, tidak boleh. Berpikirlah untuk menang dan menang, baik untuk kita dan baik untuk anak. Tujuannya apa? Agar karakter generasi muda Indonesia itu tercapai. Apa itu tujuannya? Karakter generasi muda sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. 3, bergotong royong. Jadi kalau ada anak-anak
kerja bakti di kelas, membersihkan piket, itu bagian dari gotong royong, kita dukung ini. Yang keempat, mandiri. Kelima, berpikir kritis. Ini masih ingat ini ya. Yang terakhir, keenam, kreatif. Selesai tadi untuk disiplin positif, para perubahan paradigma baru. Kita sampai ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Apa itu yang dimaksud dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan? Disiplin positif, ketika mendengar kata disiplin, yang terbayang pada diri kita itu apa? Apa Pak Billy? Disiplin itu tertib aman jaya. Tertib aman jaya. Ini kalau kita bicara disiplin itu kan, lah STP 2K Pak Yok. Disiplin itu gambaran jenengan itu seperti apa? Patuh terhadap peraturan. Patuh terhadap peraturan. Pak Sulis, disiplin itu seperti apa? Berpakaian seragam sesuai dengan aturan. Berpakaian seragam sesuai dengan aturan. Itu gambaran-gambaran kita ya. Jadi ada lagi yang dikatakan bahwa ketika kita ngomong disiplin itu tak lepas dengan adanya nih, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak usah dilakukan. Pada umumnya kan kalau ada orang atau anak kita yang tidak berpakaian seragam, kita marahi. Ada anak yang terlambat, wah ini tidak tepat waktu, kamu tidak disiplin, kita suruh lari-lari putar lapangan itu kan. Nah itu sebenarnya malah justru hukuman ini kita minimalisir, atau kalau bisa tidak usah digunakan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, karena tadi yang terjadi itu kalau disiplin hukuman dan sebagainya, hanya apa? Disiplin itu sama dengan ketidaknyamanan. Ada anak yang terlambat masuk sekolah sampai di pintu gerbang sudah disik. Ada anak yang pakaiannya itu dilalah tidak sama dengan murid yang lain, barangkali karena di rumah kehujanan atau dicuci belum kering, pakai baju yang lain, sampai di sekolah merasa takut. Ini disiplin sama dengan ketidaknyamanan. Yang kita rubah teori disiplin itu. Di mana ada kemerdekaan, tadi kan, sudahkah kita merdeka? Konsep ganti, nah ini kita hubungkan seperti ini. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Mereka atau anak-anak kita itu melakukan sesuatu karena keinginannya sendiri, bukan karena paksaan. Kalau kita ada paksaan, itu karena apa? Sudah tidak cakap mereka untuk mengatur dirinya, maka perlu ada peraturan yang mendisiplinkannya. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya itu belajar. Nah inilah konsep bahwa ketika berada di sekolah itu kita akan belajar untuk tertib. Disiplin itu belajar. Jadi disiplin itu bukan kemudian menjadi anak itu merasa takut dan sebagainya. Justru ini mereka belajar ketika berada di sekolah. Disiplin atau disiplina itu oleh bahasa Latin dikatakan untuk belajar. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Maka kemudian mereka harus mengikuti apa yang ada di dalamnya, bukan karena faktor ekstrinsik tapi karena faktor intrinsik. Itu menurut Diane Gosen. Jadi mereka atau kita semua masuk ke komunitas, ajaran atau aliran tertentu itu ya harus mengikuti apa yang ada di sini, aturan-aturan apa, kesepakatan kita apa, diikuti.
Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu apa? Motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari dalam diri anak. Kalau ekstrinsik berasal dari luar, bisa berupa paksaan, bujukan, rayuan itu. Nilai-nilai universal, makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosen mengartikan bahwa disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai satu tujuan yang mulia. Jadi mereka melakukan tindakan sehari-hari seperti tata tertib peraturan itu karena dia ingin mewujudkan tujuan yang mulia. Mengapa demikian? Kita perhatikan di sini. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtus yang universal. Dimanapun berada, semua orang itu pasti menganggap bahwa tujuan yang mulia berupa nilai-nilai disiplin itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang universal. Dimanapun pasti akan menerima. Maka dikatakan sebagai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Jadi nilai-nilai kebajikan itu menjadi payung besar. Maksudnya apa? Dimanapun berada, kalau kita melakukan hal yang sesuai dengan lingkungan sekitar situ, pasti kita akan merasa nyaman, merasa dirinya itu tidak terganggu, tidak merasa cemas. Kenapa? Sudah ada payung besar kan nilai-nilai universal itu. Orang yang berbuat disiplin, orang yang berbuat baik, senyum, sapa, itu merupakan kebajikan yang bersifat universal. Pandangan tentang nilai-nilai kebajikan universal. Beberapa institusi atau organisasi memberikan gambaran-gambaran tentang nilai-nilai universal. Ada berupa profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berhalal mulia dan sebagainya. Kemudian Ibu Primary Health Program PYP menyampaikan toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Ini menjadi nilai-nilai universal menurut PYP. Kemudian 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation (IHF) menyatakan cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran sama dengan kedamaian dan kesatuan. The 7 essential virtues, ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Sudah selesai untuk nilai disiplin dan kebajikan universal. Kita lanjutkan untuk yang kedua, motivasi hidup dan kebutuhan dasar. Nah ini sebelum kita tentang membicarakan tentang motivasi hidup dan posisi kontrol, kita nanti bisa evaluasi diri, melihat situasi dan posisinya seperti apa. Nanti simulasi ya, Mas Rama nanti, Pak Rama nanti maju ke depan, dilihat seperti apa ilustrasinya itu masuk sekolah terlambat, dan nanti Bapak Ibu guru bisa penanganannya itu seperti apa. Nanti kita akan sesuaikan sistem kontrol atau posisi kontrol. Kita lanjutkan. Ini ada sebuah pertanyaan romantik. Ibu Linda, guru wali kelas 11 AK di SMK Langit Jingga, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya
yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 11 AK telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Linda, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ini di suatu sekolah SMK Langit Jingga ada anak namanya Doni suka meminta paksa bekal temannya. Ini kalau kita lihat baik atau buruk? Jelek ya? Buruk ya? Kira-kira apa yang dilakukan Anda ketika melihat ini? Bu Fitri, kira-kira apa yang jenengan lakukan, Bu? Di Doninya dipanggil, terus ditanyai alasannya kenapa meminta bekal dari si teman-temannya itu. Nanti kalau Doninya sudah bicara kan kita tahu, oh permasalahan Doni mungkin dia tidak dikasih uang saku, Ya. atau dari rumah itu emang dia benar-benar anak yang kekurangan. Ya, Doni dipanggil, ditanya dulu kan kenapa masalahnya. Mungkin karena tidak punya uang saku atau bagaimana, atau permasalahan dari rumah. Ini ya, menurut Bu Fitri. Menurut Anda kira-kira apa alasan yang Doni lakukan? Kira-kira apa alasannya? Mengambil atau meminta paksa itu alasannya apa? Lapar. Ada alasan lagi tidak? Kira-kira ada lagi tidak? Mencari perhatian. Kok bisa mencari perhatian, Bu? Kalau lapar kan jelas. Dari rumah tidak sarapan ya Pak Eko? Doni dari rumah nggak sarapan karena ibunya tidak punya uang untuk bisa sarapan atau menghidupkan kesempatan masak. Datang ke sekolah lapar, wah langsung temannya bekalnya apa diambil. Nah, mencari perhatian gimana Bu? Pak Tumit Bu? Ini satu motif yang luar biasa ya. Ya mungkin Doni di rumah itu dia merasa tidak diperhatikan oleh keluarganya, sehingga dia waktu di sekolahan dengan membuat masalah dia akan diperhatikan, terutama oleh wali kelas atau guru lain. Itu yang membuat dia mungkin motivasi dia kenapa dia meminta makanannya teman-teman. Ya, tepuk tangan untuk Bu Nomalinda. Nih, menemukan satu motif lagi yaitu mencari perhatian. Karena apa itu tadi? Karena Doni di rumah tidak pernah diperhatikan oleh bapak ibunya. Kemudian agar diberikan perhatian, akhirnya apa? Mengambil bekal orang lain. Kita lihat di sini ada teori tentang motivasi hidup manusia. Tadi Pak Eko juga benar, lapar. Karena pada sarapan. Nah, kita lihat. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar manusia. Jadi ternyata itu kita tuh punya kebutuhan dasar sehingga melakukan tindakan-tindakan tertentu. Kalau kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, maka dia akan melakukan tindakan negatif untuk memenuhinya. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua penguasaan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini tadi yang menurut Bu Nova ya. Kalau Pak Eko tadi nih bertahan hidup, tak lapar. Kemudian kebebasan. Ada lagi kebutuhan dasar manusia, kesenangan. Kemudian yang terakhir penguasaan. Lah nanti ini motivasi hidup ini menjadi kunci Anda, kita semuanya memberikan solusi ke anak. Jangan sampai anak melanggar, penanganannya itu berbeda. Lorone opo, berarti opo. Jadi kita harus tahu dulu motifnya apa. Kalau tadi permasalahan Doni ketika dia meminta bekal teman-temannya karena lapar, tadi Pak Eko bertahan hidup. Tidak perhatian. Satu adalah kebutuhan hidup, survival. Bagaimana dia melakukan sesuatu itu agar kebutuhan hidupnya itu tercukupi. Agar apa? Dia survival, bertahan hidup. Lapar yuk makan. Ketika dia haus, cari air di rumah tidak ada, ambil air tetangga diminum.
Dia merasa kedinginan, tidak punya selimut, lihat selimut orang diambil. Ini, jadi untuk bertahan hidup. Tadi si Joni kasusnya, ketika dia mengambil milik orang lain untuk milik temannya, Pak Eko mengatakan lapar. Nah ini, dia tuh ternyata kebutuhan hidupnya untuk bertahan hidup tidak terpenuhi, maka kemudian dia mengambil milik orang lain. Kalau seperti ini solusinya bagaimana? Survival. Solusinya bagaimana? Kita berikan uang untuk beli makanan, kita berikan makanan langsung dimakan, atau bagaimana kira-kira? Solusi anaknya seperti itu. Tadi Bu Putri mengatakan dipanggil dulu, dicari permasalahannya apa, baru kemudian diberikan solusi. Nah solusinya seperti apa seperti ini Bu Fitri? Dikasih uang saku. Dikasih uang saku. Kalau jenengan punya uang kasih uang. Kalau punya makanan yo beri makanan. Itu kan solusi. Kebutuhan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Makanya orang-orang berbuat kejahatan itu lebih sering untuk bertahan hidup ini. Mereka melakukan tindak kejahatan karena apa? Mereka tidak punya pekerjaan barangkali ya, sehingga melakukan ini. Rebutan warisan juga bisa. Ini rebutan warisan. Karena dia tidak punya rumah. Nah, tidak punya rumah, malah rumahnya orang tuanya dikuasai oleh saudaranya, ada rebutan itu. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Tadi Bu Novalinda. Kebutuhan ini ada 3. Kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Karena barangkali ketika Doni di kelas, ya, pas di kelas ini tidak ada temennya yang ngajak ngomong. Sahabatku ini tidak belum ngajak ngomong. Karena tidak mau ngajak ngomong, tidak ada perhatian dari teman, was tak cukup wae. Kono kan akhirnya kan perhatian ke aku. Nah ini kebutuhan untuk rasa diterima dan kasih sayang. Kemudian penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Kalau kasusnya Doni itu karena merasa dia pengen kuat, merasa dia paling hebat, ngambil temennya, ini nasinya diambil itu karena merasa dirinya itu kuat. Biar semua siswa yang ada di kelas itu, teman-temannya itu mengaku dia itu paling hebat. Nah, kebutuhan akan penguasaan. Kemudian kalau kebebasan, mungkin barangkali Doni itu sudah punya makanan dari rumah, seperti saya dari rumah dibawakan makanan. Tapi makanannya itu terus. Senin tahu tempe, Selasa tempe tahu, Rebo pindang, Kamis gereh, Jumat long telor, Sabtunya bayam. Itu kan putar-putar terus, pengen cari yang lain. Wah itu aku ngomongin terus ya ora betah, mau makan sarapannya seperti itu. Akhirnya mengambil milik orang lain, merasa dirinya itu bosan. Nah itu termasuk teori kebebasan. Karena ada pilihan lain, makanan cuma itu terus. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Nah ini kurang ajar ini. Ngambil milik orang lain untuk senang-senang, iseng-iseng, porah, dipoyok ini. Akhirnya yang diambil nangis ini merasa diri itu senang gitu. Ini ada tidak Bu teman-teman yang kadang iseng kayak gini Bu? Ada Bu. Jadi ngambil miliknya orang lain untuk kesenangan. Nah kesenangan puas loh, wow, puasnya pola. Ini kebutuhan kesenangan, itu motivasi itu. Kemudian 5 posisi kontrol. Ini silakan Pak Boni ditayangkan videonya Pak Boni. 5 posisi kontrol. Oh sebelum Rama pakai bajunya dulu. Coba kita simulasi penanganan jenengan ketika ada anak yang masuk kelas terlambat. Sebelum kita lihat tayangannya, coba nanti Bu Indah, Bu Nova sama Pak Eko, saya lihat penanganan seperti apa. Soalnya Pak Sus sudah ada ini. Tigo Mas. Coba kita simulasi dulu ya.
nanti ada siswa yang terlambat, kita lihat penanganannya Bunda seperti apa, Bu Nova seperti apa, Pak Eko seperti apa. Nah nanti kita coba dengan teori 5 posisi kontrol seorang guru. Nah itu penanganan dari Bunda. Sekarang masih lagi Mas Nama. Sekarang kita lihat penanganan dari Bu Nova seperti apa. Simulasi Bu. Sudah duduk di luar dulu lah, masuk. Tidak apa-apa. Alasannya apa terserah kamu ya. Untuk konmusa dulu. Pengunjung berapa tadi? Jam 8. Oke, sama besok lagi nggak boleh telat ya? Iya. Kalau hari ini terlambat berarti sesuai aturan ya didenda nih Mas. Biar nggak didenda besok lagi jangan terlambat ya. Oke, saran dulu. Ya Pak Eko sekarang. Ini ada tadi Bu Winda, Bu Nova, sekarang Pak Eko. Sebenarnya ada 5 tapi kita ambil 3 dulu, yang 2 nanti kita lihat di Awal dulu. ya. Ya. Teman-temannya mana Mas? Sambung cari dikit sini. Iya. Kok telat kenapa? Silakan di rumah ada orang tua ada? Tidak ada. Semuanya tidak ada semuanya. Kamu tinggal di rumah sama siapa? Tinggal kerja semuanya. Tidak ada orang di rumah. Sekarang kamu tadi bangun jam berapa? Jam 8 ya. Bangun. Kamu tidak masang jam beker? Ya beneran. Ya di telepon. Ada saudara selain HP itu di rumah? Tidak ada semuanya. Oh, tidak ada semuanya. Besok yang penting kamu berangkat jam berapapun, kalau mau berangkat komunikasi dulu sama wali kelasnya. Ya. Ya. Besok jangan diulangi kembali. Ya. Ya, tepuk tangan untuk Pak Eko, Bu Nova dan Bunda. Tadi menerangkan ini. Beda enggak? Beda kan? Bu Nova dan Pak Eko. Bunda kelihatannya halus, tapi belum memenuhi kriteria yang diharapkan. Bu Nova malah lebih parah lagi. Ada kamu harus membayar denda. Nah, ini seperti apa posisinya, kita perhatikan videonya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh gaya dosen dan contoh penerapan. Belajar drama. Oh, apa pun. Satu, posisi untuk 2, posisi membuat merasa bersalah. 3, posisi teman. 4, posisi pemantau atau monitor. Dan 5, posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah.
dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nova ini. Victor Nova. Nova. Sini kamu. Wah ini Fitri asli. Kamu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kamu terlambat lagi. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan berubah dari posisi negatif tersebut dalam dirinya. Naren. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nan? Terlambat lagi ya, sayang. Naik Iya lagi. Bu, ibu saya mau ucap Gue lem mulai, kono. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang hatinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi.
bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah sukses ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengharapkan berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh wajahnya kelihatan dan cenderung formal. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang harus ditingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Nanan. Saya benar mau menyetel alarm saya. Baik, kalau Naren tidak menyetel alarm, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Karena saya. Kenapa kamu Rem? Ada lagi selain Naren? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk bersama kami. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya.
Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menjalankan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru. Ya. Tepuk tangan untuk Pak Eko juga dengan Bu Farida. Kita sudah berperan sebagai guru. Kira-kira tadi kalau Bu Ida berposisi sebagai apa, Bu? Nomor 2 sebagai pemberi perasaan bersalah. Kalau sebagai pemberi perasaan bersalah itu kan Naren, kamu apa ada kasihan sama ibu, nak? Kalau senyum Nanang, kamu mau ya kalau itu ditegur kepala sekolah gitu. Nih kalau Bu Nova tadi posisi apa? Pemantau. Karena apa, Bu? Kuncinya apa tadi? Kenapa kok pemantau? Ada denda ya, dari sini menanyakan langsung sama besok kamu berangkat pagi ya jangan lambat atau kamu bayar denda. Nah ini sama aja dengan yang kamu harus tinggal di kelas selama 20 menit untuk mengerjakan tugas kamu yang belum selesai. Nih, kita perhatikan ke tangannya Pak. Masih yang di itu Pak, PPT dulu Pak, lanjutannya Pak. Ya, 5 posisi kontrolnya tadi ya. Kita kupas lagi sedikit. Posisi kontrol seorang guru menurut Dr. William Gester berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Ini jadi tidak hanya berlaku di sekolah saja, tapi juga bisa di rumah, bisa di perusahaan atau di tempat kerja ya. Kelima posisi tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum pasti ciri-cirinya itu selalu memberikan hukuman, nadanya selalu kencang, merasa dirinya itu paling benar dan menghukum anak yang terlambat, melanggar tata tertib dan sebagainya. Menggunakan hukuman fisik maupun verbal, kata-katanya itu menyakiti. Kamu itu terlambat terus, praktisin. Ya dablek ini. Kata-kata verbal, fisik suruh musang, suruh lari-lari. Nah, ini kata kalimat yang diucapkan adalah patuhi aturan saya atau awas. Selalu, pasti, selalu yang terakhir. Tadi kan kasusnya kemarin kan. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran itu berhasil, yaitu cara dia. Ada anak tidak mengerjakan tugas, kamu kenapa tidak mengerjakan tugas? Sana lompat putar lapangan 5 kali. Nah, ini. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat perasaan bersalah. Bahasanya itu halus, kayak bahasanya Bu Daran kan, merintih-rintih. Bahasanya halus. Ya dengan kalimat halus. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah seperti ini? Nah ini bahasa-bahasanya itu halus, tapi membuat perasaan anak itu merasa bersalah. Waduh, kalau ini toh akhirnya apa dia itu merasa bersalah, cemas, di kelas menjadi pemurung. Bahaya atau tidak ini? Bahaya tidak? Bahaya. Kalau tadi penghukum, anak bisa dendam, anak sakit hati. Kalau yang ini merasa cemas. Kalau yang ketiga, ini kalau guru BK memang ini, guru adalah teman, menganggap bahwa murid itu teman kita yang kita perlakukan sebagai teman. Sehingga apa?
tidak menggunakan bahasa yang keras. Kalimatnya pun juga kalimat yang gaul, kalimat yang menunjukkan keakraban dengan anak. Ayo bantulah demi bapak ya. Apa kamu tidak ingat kemarin bapak kan sudah bantu kamu sih? Sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bereskan pekerjaan kamu. Nah ini ya, jadi sebagai teman. Atau mungkin dalam bahasa dengan pergerakan verbal, ditepuk baunya. Kamu besok jangan terlambat ya. Apa kamu tidak kasihan dengan saya sih? Kamu kan harusnya bisa membantu saya, kalau saya sudah bisa membantu kamu. Nah ini kan sebagai teman. Kemudian agak meningkat lagi sebagai pemantau, monitor. Dimonitor, ini tadi Bu Novaninda. Peraturannya apa? Kalau kamu tidak lakukan ini, kamu harus membayar denda. Konsekuensinya apa? Nah ini kan memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Meski sekarang ini buku peraturan-peraturan, kalau penghukum wes orang ngurusi kuih. Kalau penghukum akhirnya melihat ada anak terlambat, ada anak yang melanggar langsung dihukum. Tapi kalau pemantau ada kalimat-kalimat yang diucapkan dulu. Ada pengantarnya, mukodimahnya. Kemudian apa? Ujung-ujungnya tetap ada hukuman. Ada konsekuensinya. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? 1, 2, 3, 4 itu merupakan pembinaan siswa sebagai guru sebagai posisi kontrolnya 1, 3, 4 hanya untuk motivasi intensif atau ekstensif. Ayo, kalau tadi kita itu masih menggunakan posisi 1, 2, 3, 4, maka anak melakukan tanggung jawabnya itu berdasarkan motivasi intensif atau ekstensif. Ekstensif dari luar, paksaan dari guru, bujukan dari guru, disuruh guru, ya. Lah yang kita harapkan itu kita berada di posisi yang kelima tadi itu, posisi sebagai manajer, hanya meyakinkan anak. Ini nanti kita akan membicarakan sebagai manajer ini dengan segitiga restitusi. Anak yang bersalah itu dikuatkan, diberi keyakinan apa sih yang membuat kamu bisa terlambat. Besok kamu bisa tidak memperbaiki ini? Kalau bisa memperbaiki, apa yang mendukung upaya kamu untuk bisa lebih baik lagi? Tadi ini. Jadi apa yang disampaikan itu merupakan wujud dari menggali keyakinan-keyakinan anak agar bisa kembali kepada kodratnya. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Maka kembali keyakinan tadi itu. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk ini? Sudah kalimat tadi Pak Eko sudah saya sampaikan itu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Menyalakan alarm tadi Pak Eko itu. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Karena tadi itu kita kembali lagi ke depan, posisi ilusi kita bahwa tidak semua orang dewasa, tidak semua guru bisa mengontrol peserta didik kita. Tidak semua guru bisa mengontrol murid kita. Ini kembali ke sini, bahwa kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Kita tanamkan keyakinan dari dalam. Maka yang muncul adalah intensif motivasi dari dalam. Seseorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Jadi kalau ada anak yang salah, tidak kemudian dipisahkan dengan murid yang lain, kemudian disemeneni, dimarahin itu tak, tapi diberikan motivasi-motivasi. Keyakinannya dimunculkan. Kemudian ketika dia kembali, dia akan merasa lebih kuat. Siapa kita? Siapa kita? Sekarang musik? Sekarang musik? Tepuk tangan untuk kita semuanya. Di sudah 4 sesi. Kita lanjutkan ke ada 2 lagi, keyakinan kelas. Nih sebentar aja, kalau keyakinan kelas itu seperti apa? Coba nanti kita cermati. Kita itu kan di sekolah itu akrab dengan namanya peraturan ya. Iya enggak? Peraturan tata tertib, peraturan tata tertib.
Padahal peraturan atau tata tertib itu nanti yang akhirnya yang dimunculkan itu motivasi intrinsik atau ekstensif. Kalau peraturan-peraturan itu ekstensif, wah ini ada tata tertib tambah oke. Kalau saya besok datang terlambat saya akan diginikan. Itu karena ekstensinya akan muncul. Maka besok Ibu Mas saya hormati, kita rubah. Kita tidak ada peraturan kelas, tidak ada tata tertib kelas. Yang ada adalah keyakinan kelas. Ilustrasi, ketika Bapak Ibu naik motor, pakai helm kan? Ketika jenengan pakai helm itu perasaan pertama dari jenengan apa? Aman. Apalagi nyaman. Apalagi tidak ditangkap Pak polisi. Apalagi kira-kira? Tidak panasan. Kalau alasan jenengan karena takut ditangkap polisi, berarti muncul motivasi dari apa? Ekstensi. Karena takut eksternal, Mbak Dia. Ekstensi. Ya, atau eksternal, nggak apa-apa wis. Nanti kalau es buahnya besok lagi. Ekstensif atau eksternal bersama saja. Jadi kalau kita itu berpandangan ketika pakai helm takut karena ditangkap polisi, ya itu tadi karena muncul motivasi ekstensif. Tapi kalau tadi Bu Nova, Pak Eko, Pak Gunawan, Bunda mengatakan ketika kita pakai helm agar kita merasa aman, nyaman, itu karena motivasi intrinsik. Keyakinan atau peraturan? Keyakinan dari dalam diri kita tuh muncul bahwa kita itu, oh saya harus pakai helm biar saya itu selamat, aman, nyaman. Nah itu keyakinan. Lah anak-anak juga kayak gitu. Naik Pak Boni, langsung ke atas. Terus, nah itu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Nah, yang kedua kita pakai masker juga untuk keselamatan. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Polisi, maka itu peraturan. Naik terus bagaimana cara membuat keyakinan kelas dan apa sih keyakinan kelas itu? Pembentukan keyakinan kelas. Jadi bedanya peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan itu yang membuat siapa? Peraturan sekolah yang membuat siapa? Pihak sekolahan. Bapak Ibu guru, kepala sekolah, STP 2K, wakil sekolah kan kumpul kan? Membuat peraturan sekolah. Siswa dilibatkan tidak? Tidak dilibatkan. Padahal subjek utama kita membuat peraturan itu siapa? Siswa. Kalau siswa tidak dilibatkan, lah bagaimana dia akan mengikuti peraturan ini? Grundel tidak? Grundel yang terjadi adalah keterpaksaan. Lah kalau misalnya kita buat keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas nanti dibuat dalam bentuk positif. Kalau dalam bentuk positif berarti kita hilangkan kalimat negatif. Tadi itu misalkan ada siswa terlambat, peraturannya siswa tidak boleh datang terlambat. Datang terlambat itu kalimat positif atau negatif? Ya, datang terlambat itu kalimat positif atau negatif? Negatif. Datang terlambat itu berarti negatif. Diganti dengan siswa harus tepat waktu sampai di sekolah. Makanya dia di otaknya tuh tepat waktu. Tapi kalau terlambat, maka di otaknya yang tersimpan terlambat. Tepat waktu. Makanya kemudian dibiasakan dengan kalimat-kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Menghargai orang lain. Keyakinan kelasnya menghargai orang lain. Dalam kata menghargai orang lain itu kira-kira yang muncul apa saja maknanya? Menghargai orang lain. Ketika jenengan mengajar, tahu-tahu ada anak keluar, tidak kembali lagi, jenengan merasa hati ini mangkel orang, ya kan? Merasa dihargai tidak? Tidak dihargai.
Ketika ada murid kita yang ngomongnya dengan guru, wah sampean yuk senengane nyenengi aku. Nah ini berbicara tidak baik, kita merasa gundel tidak? Gundel, bocah kok ngomongnya tidak baik kayak gitu, sama guru ngomongnya gitu. Lah kalau muncul menghargai orang lain, nah menghargai orang lain itu berarti dengan gurunya berkata baik, ketika di kelas guru mengajar itu akhirnya bisa mengikuti dengan baik begitu. Kemudian keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ini kan kuncinya. Semua warga sekolah atau warga kelas membuat keyakinan kelas itu melalui curah pendapat, melalui usulan-usulan. Ayo kita kumpulkan, kita membuat keyakinan bersama. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas yang kita buat itu dari waktu ke waktu kita tinjau. Kalau peraturan kelas kan seperti itu terus. Dari Pak Arga sebelum dari Pak Arga jadi siswa, kemudian jadi guru, jadi wakil siswa, peraturannya masih itu terus. Tapi kalau keyakinan kelas bisa ditinjau dari waktu ke waktu. Lanjut Pak Boni. Terus naik ke atas. Terus Pak. Stop. Nah ini keyakinan kelas 7, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Hormat, meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nek wis hormat kayak gitu, tidak ada pensil yang hilang, tidak ada pulpen yang hilang, tidak ada jurnal dan absensi kelas yang dirusak-rusak, itu kan. Bekerja, kamu meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Bekerja itu berarti kalau siswa mengerjakan tugas. Guru bekerja di situ. Guru juga punya keyakinan kelas, keyakinan sekolah hormat dengan anak itu memandang hormat anak, tidak menyepelekan, gitu kan. Kemudian diterima dan dimiliki. Kamu meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi kebutuhan dasar manusia untuk rasa kasih sayang dan terima itu. Jadi itu wujud keyakinan kelas. Singkat tapi maknanya sangat mendalam. Lanjut Pak Buni. Kegiatan-kegiatannya kita lihat. Kalau hormat tampak seperti, nah itu kan menghilangkan kalimat-kalimat yang negatif. Tampak seperti datang tepat waktu, sering hadir terlambat. Nah, ini kan terlambat terus. Menyapa teman dan guru setiap hari, tak acuh kepada teman dan guru. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Orang barangnya tidak ketok dicari, ya. Lanjut Pak. Terus, ya cukup. Kita lihat tadi yang mengucapkan kalimat-kalimat positif itu ada kaitannya dengan tabel Z. Tabel itu kelihatan hurufnya seperti Y itu. Yang paling atas terdengar. Ini jenengan ini merasakan enggak ini? Terdengar di lingkungan sekolah itu saya terdengar kalimat-kalimat yang positif, kalimat-kalimat yang baik. Ada anak yang jatuh, astagfirullahaladzim, jatuh. Nah ini kan satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam? Nanti akan segera saya kembalikan. Ini kan terdengarnya itu kan kalimat-kalimat yang baik kan? Tidak kemudian oleh barang, boleh deh. Ya. Nah ini kan enggak, tapi kalimat-kalimat yang positif. Kalau jatuh juga astagfirullahaladzim. Datang terlambat bayar kamu. Wah, ini juga tidak boleh. Datang kok terlambat, yo kenapa kamu terlambat? Ya bahasanya baik. Kemudian terlihat, bagaimana bisa terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Ini terlihat, kelihatannya tuh dia tuh empati dengan saya empati dengan Budaya empati dengan Pak Eko empati dengan Pak Zeko. Seperti itu. Kalau ada teman yang merasa butuh bantuan, kita bantu, kita peduli. Ada guru yang melahirkan, kita tengok. Ada guru yang sakit, kita tengok. Ini peduli ini.
ada guru yang punya rumah baru belum ditili, malah sing ditili ra gelem. Ya wis iso tili bareng-bareng kejutan kan ngono. Ini Pak Lasa tidak punya uang terus kasih uang ya enggak gitu. Kan ini kan kalau empati pemerintah itu sekarang kan juga repot. Kalau yang kemarin-kemarin ketika sebelum pemilu kan pemerintah kelihatan empati sekali. Ada beras mahal, kemudian beras dimurahkan, ya kan? Minyak goreng mahal, yo kemudian muncul minyak goreng murah. Dan setelah pemilu kemarin kan, wah ada malah muncul tapera kan, wah, ada rumah mahal, harusnya kan dimurahkan rumah ya. Terus murah wae, sing tuku dicicil seumur hidup berapa po? Lah 2,5% jadi kan gaji kita di sini berapa? 1,5 juta dipotong 2,5%. Sudah sebulan nyicil sudah berapa tahun kita akan memiliki rumah? Ya wis alam rezeki tidak ada yang tahu. Mudah-mudahan tanpa kita mencicil tahu-tahu dapat rezeki untuk bisa punya rumah. Itu yang rumah, tapi kalau rumah tangga kan ya cepet-cepet. Dia sudah punya rumah, dia sudah punya tangga, pas rumah tangga. Ini terlihat berempati, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Oh, memek barang gue ikut izin, kok memek lione ngono. Tambah izin, Pak Nyilih. Pak Nyilih pulpen kudu ngomong, Pak minta sesuatu kudu ngundang, kemudian ada makanan beda langsung dimakan lu ya sapa ora urusi. Mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, berbagi. Alhamdulillah kalau Jumat kita berbagi ya. Meskipun cuma berbagi senyum. Tapi kan saya berbagi daripada tidak sama sekali. Buatan langsung tidak ada sopan santunnya, memutus wajahnya, semuanya tambah elek sih sana loh. Berperilaku kelihatannya bagaimana kan sudah, kemudian kita wujudkan dalam sebuah perbuatan perilakunya kita itu tersenyum ramah, ya kan? Bener sih, dengan guru harus ramah. Jangan ketemu guru meremuti ibu rasanya bu, malah merasa dirinya mungkin bersalah sendiri sih. Ini orang ini kenapa kok dengan saya kok kayak gini? Nah, udah wah ini ngopo kayak balik sini bojone kan kalau singkaran kalau guru rak gelem guyu. Memberikan salam hormat berjabat tangan. Alhamdulillah kita sudah melakukan setiap harian. Nampak sepertinya sudah, berperilakunya juga sudah. Jabat tangan, memberikan ruang bekerja. Nah, silahkan ini pekerjaan kamu selesaikan, pekerjaan saya selesaikan. Postur tubuh yang tenang. Nah, kalian juga jenengan itu tenang-tenang semuanya. Pak Janukor akan tanam ini tapi kan ada jorok semelakunya kemati. Mereka tetap biasa orang di rumah tuaan dibuat-buat aja. Juga. Terus kita lihat postur tubuh yang tenang. Yo kalau gue biasa rakyatan bayarannya yang kurang kan ya. Terus tanggal itu mau bayarannya tidak pasang. Postur tubuhnya yang tenang. Lanjut Pak Buri. Kita lihat, nah ini sudah, terus kegiatan ini tidak usah lanjut ke atas. Nah stop nih. Guru tugasnya apa, murid tugasnya apa, kita tahu kan? Job description atau tugas masing-masing peran kita masing-masing apa, sebagai guru seperti apa, murid seperti apa. Kita perhatikan. Guru tugasnya mengajar, mendidik, apalagi? Guru apa? Tugas guru bu? Oh iya, mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai termasuk ya. Jangan setelah tes ini selesai dikoreksi loh, diberikan nilainya. Lebih baik lagi merasa dikoreksi langsung untuk nilai gitu. Ya enggak, kewajiban tetap harus dilaksanakan. Dikoreksi dulu baru diberikan nilai, mengatur kelas dan sebagainya. Murid tugasnya belajar, mencoba. Nah, murid itu diberikan ruang untuk mencoba. Coba ini ada pertanyaan seperti ini, kamu kerjakan dulu. Lah, kesempatan untuk mencoba berbuat sesuatu, menghasilkan yang terbaik dari diri. Tadi itu kan berpusat pada siswa pembelajarannya. Hanya apa muncul ini? Menghasilkan yang terbaik dari diri. Bertanya jika tidak paham. Jangan sampai melarang siswa yang bertanya. Menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, memeriksa tugas kembali. Lanjut. Dan bukan tugas guru dan bukan tugas murid.
Sekarang guru tugasnya bukan, nah ini kan, ini sebenarnya di sini tuh murid tugasnya bukan, guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, baik lahir maupun batin. Tidak boleh menyakiti murid dengan kata-kata yang tidak baik. Memaksa kamu untuk belajar, tidak boleh. Merapikan barang-barang murid, bukan tugas kita merapikan barang-barang, tapi kita memberikan contoh dan apa? Kelasnya berserakan. Anak-anak sekalian, ini kelasnya tidak baik, harusnya seperti ini. Jangan berikan contoh. Kalau ada sampah harusnya diambil buang sini. Cuma sebatas berikan contoh saja. Tapi tidak kemudian datang tiap hari untuk kotor saponi, bangkunya berserakan ditotoni dewi, tidak seperti itu. Jadi tugasnya murid menyiapkan makanan atau barang-barang atau alat tulis, itu juga bukan tugas guru. Lanjut Pak. Habis lanjut ke restitusi. Tadi keyakinan kelas sudah ya. Keyakinan kelas itu sekali lagi sebuah keyakinan kelas itu merupakan peraturan, bukan cuma kesepakatan bersama. Jadi kesepakatan bersama antar warga sekolah untuk menciptakan suasana yang nyaman, aman, dan tertib di lingkungan sekolah. Sekarang kita lihat restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Lanjut Pak Boni. Kita lihat di videonya saja langsung bagaimana guru menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 bagian. Satu, mengidentifikasi masalah, kemudian menguatkan identitas, kemudian mengidentifikasi masalah, dan yang ketiga membuat keyakinan. Kita perhatikan videonya. Salam dan bahagia, ibu dan hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Brian Blossom berlandaskan pada teori kontrol Indonesia. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi untuk itu, sehingga penanaman nilai pendidikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi satu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain kelas nih, kenapa? Ya aku marah Pak. Aku balik dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menguji bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah.
mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi, hanya yang minta-minta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Bergemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan sabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mentah-mentah di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, berpikir, mau apa. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu mau memperbaiki ini, kamu harus menjadi Saya akan menjadi bertanggung jawab kali ya Pak. Dan nanti satu aktif. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk diri sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya
kita termotivasi secara inklusif. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kami ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan akan memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Ya, tadi penanganan guru seorang manajer berposisi sebagai manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ada 3 cara kan? 1. Menstabilkan identitas. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, sudah? Kemudian kita yang terakhir pada ini seringkali yang kita salah artikan antara hukuman dan penghargaan. Langsung aja Pak, hukuman dan penghargaan itu Pak. Nah, terakhir itu hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan. Tadi 3 motivasi sudah kita ketahui. Untuk yang pertama, sudah Pak. Ini ada 3 motivasi perilaku hidup manusia ya. 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau adanya hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mendapat pertama hukuman, kedua imbalan. Jenengan bisa mencermati tidak antara hukuman dan imbalan ini lebih baik yang mana? Penghargaan atau hukuman? Antara hukuman dengan penghargaan lebih baik yang mana? Penghargaan. Nanti kita akan cermati lagi. Sebenarnya itu malah penghargaan itu merupakan penghukum yang paling berat. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Faktor ekstrinsiknya itu tadi mendapatkan hukuman dan penghargaan. Faktor intrinsiknya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan keyakinannya. Lalu bagaimanakah tadi saya bisa menyatakan bahwa antara hukuman dan penghargaan itu sama-sama bahaya yang kita perhatikan. Kalau hukuman, terus Pak, hukuman stop, hukuman itu kan hukuman dan penghargaan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada pelajaran tidak usah langsung naik Pak. Hukuman itu pasti menyakitkan. Ini sudah, nah ini sudah. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, pasti menyakitkan. Yang konsekuensi sesuatu pasti akan terjadi. Restitusi merupakan pilihan, dia akan memilih. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Kalau konsekuensi kan setelah selesai sudah. Kalau hukuman masih dalam jangka waktu yang panjang. Karena kalau hukuman itu bukan hukuman, hukumannya itu bukan karena berdasarkan pilihan kamu mau apa.
ini tahu nggak karena seperti ini kamu, makanya kamu bersalah harus mendapat hukuman seperti ini atau konsekuensi seperti ini. Sudah selesai. Tapi kalau hukuman tadi itu bisa berupa fisik, verbal yang menyebabkan jangka panjang. Menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang itu restitusi. Hukuman korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Restitusi korban mendapatkan ganti. Hukuman murid anak-anak tersakiti. Konsekuensi murid anak dibuat tidak nyaman. Restitusi murid anak mendapatkan penguatan. Terus nggak usah langsung ke atas terus Pak. Mengapa tadi saya sampaikan hukuman dan hukuman dan penghargaan itu sangat bahaya. Kalau hukuman itu tersakiti, membuat anak tidak nyaman, muncul dendam. Kalau penghargaan lebih bahaya lagi. Karena apa? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Kemudian muncul kasus Ibu Anas itu, terus naik Pak. Terus pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek itu. Bu Nova, ini kamu tak kasih uang 50.000, tolong buangkan sampah itu di luar. Kasih uang. Tapi besok Bu Nova kan, kok saya tidak suruh buang sampah lagi ya, padahal saya butuh 50.000 ini. Ya ini kan berarti kan masih ada harapan-harapan itu tadi. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jangka waktu panjangnya tidak. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Kita dapat insentif, ya kan? Insentifnya mandek. Pasti kan muncul lagi perasaan, waduh insentifnya kok mandek sih. Malah nak diteruskan sih saran tambah mangkel kan itu. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka setelah kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi yang kita lakukan itu hanya semata-mata mendapatkan imbalan. Ini malah jauh lebih bahaya nih, ria, pamer. Kemudian penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Yang ketiga itu, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang diinginkan. 4. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan pasti tidak akan berhasil. Bu Fitri, Bu Dea, kamu dietnya tak kayak duit 100.000, pokoknya badannya turun 10 kilo, tidak akan berhasil. Itu karena muncul harus dari kesadaran diri sendiri. Penghargaan merusak hubungan, ini bahaya. Penghargaan bisa merusak hubungan. A dan B sama-sama bekerja, sama-sama sudah lama, tapi oleh Pak bosnya, si A dikasih duit THR-nya 1 juta, si B dikasih THR 500.000. Rusak ya hubungannya ini. Rusak hubungannya. Antara A dan B rusak, antara B dengan Pak bosnya juga akan rusak. Yang akan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Kalau konsonnya meri, iri hari, rusak hubungannya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Sing mau itu tepat waktu terus, tapi karena diberikan penghargaan, sekali dia diberikan penghargaan, dia tidak akan tepat waktu. Anak yang sering datang terlambat, kita kasih penghargaan. Ini kamu tak kasih uang 50.000. Besok jangan terlambat.
tidak akan terlambat. Tapi ketika besoknya lagi tidak dikasih uang 50.000, nah tidak akan tepat lagi waktu berangkatnya. Terus penghargaan akan menurunkan kualitas. Kalau dulu kualitas kerjanya kita itu sangat kelihatan sekali, jam 7 berangkat sampai di sekolah, pulang jam 4, kerjanya itu sangat bagus sekali. Karena apa? Mendapatkan inilah guru berprestasi, inilah guru berpredikat baik, dapat penghargaan, plakat, uang dan sebagainya. Tapi tahun berikutnya tidak diberikan, tidak ada pemilihan guru berprestasi. Nah, akhirnya apa? Muncul kualitas kerjanya dikurang. Nah, paling tidak ada penghargaan tuh. Mending saya mau berangkatnya terserah aja, pulang juga terserah ya. Yang selanjutnya adalah penghargaan mematikan kreativitas. Yang tadinya kreatif mendapatkan penghargaan, guru terkreatif, siswa terkreatif dapat penghargaan. Tapi setelah dapat penghargaan, turun lagi kreativitasnya. Dan yang terakhir adalah penghargaan itu akan menghukum. Ini kalau kita sering memberikan anak-anak penghargaan akan seperti itu. Sama ketika saya mengajar dulu itu, waktu di awal-awal ini, yang datang yang paling awal siapa, dilihat saya absen, ada, tak kasih. Entah itu apa itu, big bang. Sing tugasnya sering mengumpulkan dapat silver queen. Tapi setelah tidak saya kasih, orang langsung ngumpul ke tugas. Biasanya yo pas pelajaran sudah kayu. Jadi penghargaan itu akan menghukum. Motivasi dari dalam diri intrinsik itu kita kedepankan, jangan sampai hanya terbatas pada hukuman dan penghargaan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di diseminasi budaya positif sekolah ini. Terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Sekarang sih? Sekarang sih? Tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru semuanya. Demikian yang perlu kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum Bapak Ibu guru semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru yang saya hormati. Saya Agus Radi Budiarto mau minta tanggapan atau umpan balik tentang diseminasi budaya positif yang kemarin sudah dilaksanakan. Monggo kepada Bu Fitri terlebih dahulu, monggo Bu. Terima kasih Pak Agus untuk refleksi diseminasi budaya positif sekolah kemarin yang disampaikan oleh Bapak Agus Riyadi Budiarto pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 di lab komputer bawah SMKNU 06 Mualimin Weleri pada pukul 10.30 sampai dengan 12.30, diikuti oleh Bapak Ibu guru SMK Mualimin sebanyak kurang lebih 25 orang. Dan ketika mengikuti diseminasi tersebut, saya merasa tercerahkan, wawasan saya terbuka, sehingga tentu saja saya senang mendapat pengetahuan baru, terutama tentang 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Selanjutnya saya juga mendapat pembelajaran tentang bagaimana memperlakukan siswa yang mengalami identitas gagal dengan menerapkan penggunaan segitiga restitusi yang membuat keyakinan anak menjadi lebih kuat untuk perubahan dirinya menjadi lebih baik. Saya juga nantinya akan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan, khususnya menempatkan diri saya pada posisi kontrol guru dan penerapan segitiga restitusi pada murid yang mengalami identitas gagal. Terima kasih Pak Agus, sekian dari saya. Monggo silakan kepada Pak Gunawan juga bisa menyampaikan refleksinya. Terima kasih Pak Agus atas waktunya. Berdasarkan refleksi diseminasi budaya positif sekolah yang kemarin diselenggarakan pada hari Sabtu 8 Juni 2024 pada pukul 10.30 sampai dengan 12.30 WIB bertempat di lab atas.
di SMK NU 06 Alimin Waleri, saya merasa bangga karena di SMK ini ada salah satu guru yang lolos CGP angkatan 10 tahun 2024 tahun ini. Karena ilmu yang didapat sangat-sangat bermanfaat untuk sekolah ini, sehingga dilaksanakan diseminasi tentang budaya positif sekolah oleh Bapak Agus Riyadi Budiarto sebagai CGP angkatan 10 di Kabupaten Kendal ini. Oleh selanjutnya, perasaan saya mengikuti diseminasi tersebut, saya juga merasa bangga dan terharu. Ada teman saya, yaitu Saudara Pak Agus Riyadi Budiarto yang lolos sebagai CGP angkatan 10, dan tentunya saja saya juga sangat senang sekali mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Semoga Pak Agus tambah sukses dan tambah jaya. Selain itu, melalui diseminasi tersebut saya mendapat pembelajaran tentang keyakinan sekolah, kebutuhan pokok dan motivasi diri, penerapan segitiga restitusi, 5 posisi kontrol guru, paradigma baru pendidikan, dan disiplin yang positif. Guru harus dapat mulai menerapkan disiplin positif agar dapat menjadi contoh teladan bagi siswanya. Menempatkan dirinya menjadi posisi manajer sehingga akan menghadapi siswa yang mengalami identitas gagal dengan penuh kesabaran. Oleh karenanya, saya akan menerapkan pemahaman-pemahaman baru tersebut, mulai merubah paradigma mengajar dan menerapkan segitiga restitusi dalam setiap permasalahan yang dialami oleh murid di sekolah maupun pada anak-anak saya ketika saya berada di rumah. Itulah gambaran saya mengenai refleksi diseminasi budaya positif oleh Pak Agus Riyadi. Terima kasih Pak Agus. Ya, sama-sama Pak Gunawan. Bu Novalinda Suryanis, monggo Bu bisa menyampaikan refleksi dirinya, Bu. Oke, terima kasih Pak Agus. Refleksi diseminasi budaya positif sekolah yang dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Juni 2024 di lab bawah pada pukul 10.30 sampai 12.30 dengan peserta 25 orang oleh Pak Agus Riyadi Budiarto, CGP angkatan 10 Kabupaten Kendal. Ketika mengikuti diseminasi tersebut, saya merasa menjadi lebih paham dan senang sekali mendapat ilmu yang belum pernah saya ketahui. Terima kasih Pak Agus sudah membagi ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Saya mendapat pembelajaran tentang keyakinan sekolah, kebutuhan pokok dan motivasi diri, penerapan segitiga restitusi, 5 posisi kontrol guru, paradigma baru pendidikan, dan disiplin diri. Yang membuat saya terkejut adalah ternyata penghargaan dan hukuman sama-sama tidak baik bagi perkembangan mental murid. Saya akan menerapkan ilmu baru tersebut, meminimalisir hukuman dan penghargaan, membuat keyakinan kelas agar tercipta suasana yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Nova. Semoga kita semuanya sukses.